Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Kita masih di topik doktrin Alkitab. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita melihat tentang pengilhaman Alkitab. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang baik di malam hari ini bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami butuh hikmat, pengertian daripada Engkau Tuhan, agar firman yang akan kami pelajari sungguh bisa bermanfaat bagi kami Tuhan, bisa memberikan pengertian dan iman kami semakin berdiri teguh dalam kebenaran-Mu. Kami hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu Tuhan dan kami semua Tuhan. Ternyata memberkati. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita malam hari ini adalah pengilhaman Alkitab. Ya, apa itu pengilhaman Alkitab? Ya, pengilhaman itu berasal dari kata ilham. Ilham itu artinya Allah ya, mewahyukan manusia ya, untuk menuliskan firman-Nya. Jadi proses Allah mewahyukan firman-Nya kepada manusia, itulah yang disebut dengan pengilhaman atau ilham. Nah, karena itulah hari ini kita akan lihat bagaimana sih proses pengilhaman Alkitab. Karena hari ini kita tahu bahwa ada Alkitab di tangan kita, ya, ada Alkitab di tangan kita, dan Alkitab kita terdiri dari 66 kitab, ya, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menulis Alkitab? Kok sampai bisa ada di tangan kita? Mengapa Alkitab tidak ada salahnya? Nah, itu yang akan kita bahas dalam pembelajaran Alkitab kita. Dan hari ini khusus kita membahas tentang proses pengilhaman Alkitab, yaitu Allah mewahyukan penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan kitab. Ya. Dan proses pewahyuan itulah yang dinamakan dengan ilham Alkitab. Nah, di dalam memahami pengilhaman Alkitab, ya, kita menemukan ada banyak konsep tentang pengilhaman Alkitab. Dan kita akan bahas satu persatu konsep itu. Setelah itu kita akan bahas bagaimana konsep menurut Alkitab, atau yang sesuai dengan Alkitab itu konsepnya seperti apa. Nah, coba kita lihat konsep yang pertama dulu. Ya, jadi ada beberapa pandangan tentang pengilhaman Alkitab. Yang pertama adalah pengilhaman alami, ya, jadi atau sekedar pengertian ulang. Nah, pengilhaman alami ini maksudnya adalah katanya ya Allah ya mengilhamkan secara alami atau sekedar mengulangi saja. Jadi dari Allah ucapkan kata-kata, penulis hanya mengulanginya saja, ya, hanya mengulangi saja. Itu ada konsepnya seperti itu. Tetapi ada juga konsep yang kedua yang disebut dengan pengilhaman dinamis. Ya. Apa itu pengilhaman dinamis? Pengilhaman dinamis itu maksudnya bergerak ya. Pengilhaman dinamis adalah pengilhaman di mana Tuhan memberikan kemampuan, ya, sehingga para penulis Alkitab dapat menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi katanya bahwa Tuhan hanya kasih kemampuan saja, ya, ada semacam kemampuan khusus, ya, kepada seseorang, dan orang itu dibebaskan, ya, menulis, ya, oleh Allah, ya. Tetapi ketika dia menulis, yang dia tulis itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dinamisnya itu di mana? Dinamisnya itu di Tuhan memberikan kemampuan, dan kemampuan yang Tuhan berikan itu dinamis. Ya, maksudnya ya terserah si penulis seperti apa. Tetapi intinya konsep yang dihasilkan tetap sama dengan kehendak Allah. Nah, kita bilang bahwa pengilhaman dinamis ini sangat berbahaya sekali. Gitu. Kenapa? Karena kalau hanya diserahkan kepada penulis, maka itu bisa salah, gitu. Banyak salah, dan nanti yang isinya mungkin banyak konsep-konsep dari si penulis. Nah, ya, makanya ini sangat berbahaya sekali. Gitu.
Yang ketiga, coba kita lihat pengilhaman konsep. Nah, ada yang ketiga berkata bahwa sebenarnya Allah mengilhamkan kepada para penulis Alkitab itu hanya konsepnya saja. Nah, jadi hanya konsepnya saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pikiran saja yang diilhamkan. Jadi Allah hanya mengilhamkan pikiran atau Allah hanya mengilhamkan konsepnya saja. Ya, kalau kayak karya tulis itu judulnya saja. Ya, jadi judulnya. Nanti Tuhan menganjurkan pikiran-pikiran yang diberikan melalui penyataan, tetapi membiarkan sang penulis mengolah sendiri pikiran tersebut untuk kemudian diungkapkan dengan memakai kata-kata sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengilhaman konsep ini muncul karena apa? Karena mereka melihat bahwa ada jejak-jejak penulis di dalam tulisannya. Misalnya Paulus, sang ahli kitab, sang ahli debat, gitu. Nah, katanya kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus itu berbeda dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Petrus. Karena apa? Karena Paulus ahli berdebat. Misalnya kitab Ibrani, banyak perdebatan-perdebatan, banyak konsep-konsep perjanjian lama di sana. Gitu. Ya, banyak konsep-konsep hukum Taurat dan perbandingan antara hukum Taurat dengan Kristus Yesus. Gitu. Itu banyak sekali katanya. Kenapa? Karena itu adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Sehingga sebenarnya Tuhan hanya memberikan konsepnya kepada Paulus, katanya. Tetapi selanjutnya Paulus yang mengembangkan konsep itu, diungkapkannya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Ya, jadi itu ada pandangan seperti itu. Nanti kita akan lihat apakah pandangan-pandangan ini benar dan bagaimana pandangan sesuai dengan konsep Alkitab. Nah, sekarang ada teori yang keempat. Ya, teori yang keempat disebut dengan teori pendiktean. Ya. Nah, teori pendiktean ini dikatakan bahwa penulis Alkitab, ya, para penulis Alkitab adalah pena semata-mata yang menulis apa yang didiktekan oleh Allah. Jadi katanya, para penulis Alkitab itu ketika dia menuliskan firman Tuhan, sebenarnya dia hanya semata-mata kayak pena saja. Gitu. Atau teori ini sering disebut dengan teori mesin tik. Ya, teori mesin tik. Zaman dulu sebelum ada komputer ada nama mesin tik. Gitu. Jadi penulis itu kayak mesin tik gitu kan. Jadi penulis Alkitab kayak mesin tik gitu. Jadi Tuhan yang tekan-tekannya, apa yang Tuhan sampaikan itu yang dikeluarkan. Jadi para penulis Alkitab adalah pena semata-mata yang menulis apa yang didiktekan oleh Tuhan. Jadi kayak Tuhan yang dikte, mereka tulis. Tuhan dikte, mereka tulis. Tuhan dikte, mereka tulis gitu kan. Dan dengan demikian bahwa teori pendiktean ini sama sekali mengabaikan sisi-sisi manusia dalam kepenulisan Alkitab. Nah, jadi ini teori yang berbanding terbalik dengan konsep yang ketiga tadi maupun yang dinamis. Teori ini justru menekankan semuanya dari Allah gitu. Tidak ada sisi kemanusiaannya, manusia hanya dipakai untuk pena saja. Manusia hanya dipakai untuk ketikannya saja gitu. Tetapi semua konsep kata-kata apapun juga itu dari Allah semuanya. Gitu. Nah, jadi secara umum hanya ada 4 konsep ini. Ya, jadi pertama tadi, ya, konsep pertama, konsep kedua, dinamis, konsep yang ketiga tadi konsepnya saja yang diinspirasikan atau diilhamkan. Yang ketiga adalah teori pendiktean atau sering disebut dengan teori mesentik. Jadi penulis itu hanya semata-mata kayak penanya saja. Ya. Semua yang didikte, ya, dikatakan oleh Allah langsung dicatat oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menurut Alkitab? Apa yang dikatakan Alkitab tentang pengilhaman itu? Nah, kita melihat dulu secara umum dengan keempat pandangan yang tadi. Yang pertama, kita bilang bahwa memang ada kalanya Allah mendikte. Ya. Contoh, misalnya ketika Tuhan menyuruh Musa menulis 10 hukum Taurat ya, di loh batu, ya Tuhan dia yang dikte. Ya, awalnya Tuhan yang tulis, habis itu dipecahkan, Tuhan suruh Musa tulis. Ya, jadi Tuhan sampaikan, Musa yang tulis. Nah, ada kala seperti itu. Tetapi kita bilang bahwa kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, kita menemukan bahwa ada jejak-jejak, ya, ada jejak-jejak para penulis Alkitab di dalam firman-Nya. Jadi ada jejak-jejak penulis Alkitab dalam firman-Nya, artinya tidak hanya mendikte saja, tetapi juga ada sisi-sisi kemanusiaan. Misalnya Rasul Paulus ahli debat, Yohanes identik dengan kata kasih, gitu. Atau orang yang
yang dikasihi, itu kata-kata Yohanes. Nah, atau misalnya ada ini Musa, ya, ada ciri-ciri daripada tulisan Musa, ada ciri-ciri tulisan para imam, ya, ada ciri-ciri misalnya tulisan Yesaya, gitu kan. Di kepribadian mereka tidak hilang di dalam firman-Nya, gitu. Nah, dari situ kita katakan bahwa sistem dikte juga salah, sistem dinamis juga salah, gitu ya. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang pengilhaman? Nah, itu yang akan kita lihat ya di malam hari ini. Ya. Dan kita dapatkan bahwa kata Alkitab tentang dirinya sendiri. Nah, bagaimana Alkitab menjelaskan tentang dirinya sendiri atau tentang pengilhaman itu sendiri? Ya, coba kita lihat. Yang pertama adalah Alkitab bilang bahwa Alkitab itu dinapasi oleh Allah. Ya. Itu ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dalam ini dalam bahasa aslinya bukan segala tulisan yang diilhamkan Allah, dia bilang segala tulisan diilhamkan Allah. Ya, jadi kalau yang diilhamkan itu selalu ada yang diilhamkan, ada yang tidak diilhamkan. Tetapi dalam bahasa aslinya segala tulisan diilhamkan Allah. Ya, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu mengacu bahwa semua kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya diilhamkan Allah. Dan kata ilham, ya, kata ilham itu artinya berasal dari kata nefes. Ya, dalam ini artinya nefes. Nefes itu akar kata napas. Ya. Napas, nefes itu sama. Ya. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ketika seseorang bernapas atau ketika dia berbicara, dia mengeluarkan menarik oksigen, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Nah, jadi Alkitab bilang bahwa segala tulisan dinapasi Allah atau keluar dari mulut Allah itu memang berperan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi konsep kita yang pertama tentang pengilhaman adalah semua yang tertulis di dalam firman-Nya itu sumbernya dari Allah. Itu dinapasi sama dengan keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita berkata-kata, ketika kita berbicara, ada udara yang keluar dari mulut kita, itulah nafas, itulah nefes. Ya. Dalam bahasa aslinya ada nefes. Gitu. Berarti segala tulisan yang dinapasi oleh Allah itu keluar dari mulut Allah. Gitu. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa semua pengilhaman Alkitab itu tidak dihasilkan oleh manusia. Ya, tadi tidak dihasilkan oleh manusia, semuanya itu dihasilkan sumbernya dari Allah. Gitu. Tetapi Allah tetap memakai para penulis Alkitab dengan latar belakang mereka, dengan ciri-ciri mereka, dengan karakteristik mereka, gitu kan. Ya, jadi semuanya sumbernya dari Allah, tetapi Allah memakai para penulis Alkitab ini dengan latar belakang mereka tanpa menghilangi kepribadian mereka. Oleh sebab itulah dalam jejak-jejak mereka kita bisa dapatkan, oh ini jejak Paulus, oh ini jejak misalnya Petrus, oh ini jejak Yohanes misalnya. Kenapa kita tahu itu? Karena Tuhan memang sumber pengilhamannya, semuanya itu dari Allah, tetapi Allah memilih orang-orang ini dan memakai kepribadian mereka dalam menulis firman-Nya. Ya, jadi semuanya memang sumbernya dari Allah, tapi Allah memakai mereka tanpa menghilangkan kepribadian mereka. Nah, ayat ini sekaligus menghancurkan konsep yang dikte tadi, pengilhaman secara dikte tadi. Ya, terus kita lihat lagi, ya, coba dikatakan bahwa diilhamkan itu oleh siapa? Ya, diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, dihasilkan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi Rasul Paulus bilang, ketika kami menuliskan firman-Nya, ketika kami berkata-kata atas nama Allah, nah, jadi pengilhaman itu berkata-kata atas nama Allah, maka sebenarnya perkataan kami itu bukan diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi begini, jadi pengilhaman itu dari Allah sumbernya, ya,
dari Roh Kudus gitu. Nah, dia mengajarkan mereka untuk menyampaikan sesuatu gitu. Tetapi dengan karakteristik mereka. Nah, jadi Tuhan pakai Paulus dengan karakteristik Paulus gitu, tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus sumbernya adalah dari Allah dan dari Roh Kudus. Coba kita lihat lagi ya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lihat ya. Hai saudara-saudara, haruslah genap kitab suci yang disampaikan oleh apa? Disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantara Daud. Jadi ketika Tuhan mengilhamkan kepada Daud tentang apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yudas, dia bilang, genaplah kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantara Daud. Nah, jadi para penulis ini sebenarnya sebagai perantara. Gitu. Tapi sumbernya semuanya dari Allah, sumbernya dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengilhaman kepada mereka dengan tidak melupakan kepribadian mereka, sehingga tulisan mereka itu adalah tulisan dari Allah. Sama dengan tulisan Allah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka dipakai oleh Roh Kudus untuk menuliskan semua yang Tuhan ingin tuliskan. Ya. Yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin tuliskan kepada kita hari ini. Ya, jadi pengilhaman itu sumbernya dari Allah, pengilhaman itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Para penulis Alkitab hanyalah perantara, tetapi dengan tidak melupakan kepribadian mereka. Ya, itu ya. Di Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai 16, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Lihat ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Roh Kudus memberikan kesaksian. Nah, jadi sumber firman itu adalah dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memakai para penulis, mengilhamkan, memberikan pengertian atau memberikan wahyunya kepada para penulis, mereka lah yang menuliskan firman itu. Sehingga sebenarnya firman yang ditulis oleh mereka sama dengan firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi disampaikan oleh Roh Kudus. Terus, dibilang oleh dorongan Roh Kudus. Nah, jadi itu ya. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, inilah proses pengilhaman. Jadi, Tuhan mendorong para penulis Alkitab, ya, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang itu berbicara atas nama Allah, atau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Allah, atau menulis sesuatu yang memang Tuhan kehendaki supaya mereka tulis. Nah, jadi oleh sebab itulah Alkitab tidak ada salah sedikit pun. Kenapa? Karena sumbernya memang dari Kudus. Orang-orang ini dipakai, didorong oleh Allah untuk menulis sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Jadi di sini katakan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini yang menghancurkan konsep pengilhaman alami tadi. Yang katanya ya alami saja, gitu. Mereka juga tidak tahu kalau mereka yang tulis, tulisan mereka itu nanti ujung-ujungnya adalah firman Tuhan, mereka tidak tahu katanya. Tetapi kita bilang bahwa tidak demikian kalau menurut Alkitab. Alkitab bilang bahwa semua tulisan itu bukan dihasilkan oleh kehendak manusia. Nah, ini sudah clear ya. Yang pengilhaman alami tentu salah, katanya bebas manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang ini berbicara atas nama Allah. Ya, jadi itu ya. Terus coba kita lihat lagi. Dan bagaimana proses inspirasinya itu, gitu kan? Ya. Proses inspirasi Alkitab itu seperti apa? Gitu. Nah, coba kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 4. Dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, dia bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi apa? Tapi setiap firman keluar dari mulut Allah. Nah, di dalam Matius pasal 4 ayat 4 ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Dia bilang kalau engkau anak Allah, ketika dia masih lapar nih, dia lapar sekali, dia bilang kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan bilang, dia menjawab, ada tertulis, ya, dia mengutip kitab Perjanjian Lama, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 4 ayat 4 ini sebenarnya ada banyak hal atau banyak poin yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu memberi hidup. Ya. Jadi ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi ada juga ya, kehidupan yang bersumber dari firman Allah. Ya. Roti itu untuk kehidupan jasmani, tetapi firman Allah adalah untuk kehidupan rohani. Itu bisa kita bahas yang pertama. Yang kedua, hal apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat adalah kalau firman itu memberikan kehidupan, berarti firman itu bisa diakses oleh setiap manusia. Karena firman itu memberikan kehidupan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa firman Tuhan itu bisa diakses oleh seluruh manusia. Siapapun dia, dimanapun dia, dengan bahasanya. Oleh sebab itu kita tidak setuju kalau Alkitab itu hanya kitab suci orang Kristen, atau Alkitab itu hanya bisa diakses hanya menggunakan bahasa-bahasa tertentu saja. Yang dia bilang tidak boleh ditafsir, mungkin tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena kita bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada firman yang bisa memberikan kehidupan. Karena firman memberikan kehidupan, maka firman itu bisa diakses oleh semua manusia. Ya, jadi oleh sebab itulah kita sangat setuju kalau Alkitab bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa di muka bumi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga mengajarkan kepada kita poin yang sedang kita pelajari, bahwa firman Tuhan itu sumbernya dari mana? Jadi, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dinafasi. Gitu. Nah, sebab itulah kita percaya Alkitab yang kita miliki hari ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu sumbernya dari Allah. Gitu. Yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu. Jadi, isi Alkitab kita semua itu adalah firman Tuhan. Dan sumbernya dari Allah, keluar dari mulut Allah. Gitu. Dan yang ketiga, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan mengilhamkan atau menginspirasikan Alkitab kepada para penulis Alkitab, kita yakin bahwa Tuhan tidak hanya menginspirasikan konsep, Tuhan tidak hanya menginspirasikan secara dinamis, tetapi Tuhan menginspirasikan kata per kata. Kenapa? Karena kata setiap firman, berarti itu kata per kata dari firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah. Kalau dengan demikian kita menyimpulkan bahwa Tuhan ya, menginspirasikan para penulis Alkitab itu bukan hanya konsep, bukan hanya outline-nya saja, tetapi Tuhan menginspirasikan bahkan kata per kata. Jadi Tuhan turut campur di dalam kepribadian penulis untuk menghasilkan ya, firman-Nya yang isinya adalah kata per katanya itu adalah dari Tuhan. Nah, itu jadi kita percaya itu. Kita percaya konsep bahwa Allah menginspirasikan atau mengilhamkan firman-Nya lewat para penulis Alkitab dengan tidak melupakan atau menghilangkan jejak-jejak ciri-ciri daripada para penulis Alkitab, tetapi menghasilkan firman yang kata perkatanya dari Allah. Nah, itulah inspirasi ya. Ya. Coba kita lihat lagi bukti bahwa Allah menginspirasikan kata per kata. Di Matius pasal 5 ayat 18 sampai 19. Di Matius pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita. Kan aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum
selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa tidak ada nubuatan yang tidak digenapi. Itu satu. Yang kedua, jangankan nubuatan, iot dan titik yang terkecil dari firman Tuhan, itu semuanya akan digenapi. Gitu. Nah, yang terkecil dari firman Tuhan apa? Ya kata. Gitu. Di bawah apa? Di atasnya kata apa? Kalimat, paragraf, perikop, gitu, baru kitab. Jadi yang terkecil semuanya akan digenapi, yaitu kata per kata. Kenapa bisa digenapi kata per kata? Karena kata per katanya itu adalah dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan, disampaikan kepada penulis Alkitab, sehingga kata per kata atau iota atau satu titik pun, iota itu satu iot itu kayak satu koma gitu. Jadi bahkan itu pun akan digenapi. Artinya tidak ada bagian Alkitab yang tidak digenapi. Kenapa? Karena semuanya itu kata perkatanya dari Allah. Jadi semua kata perkataannya itu dari Allah. Terus coba kita lihat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Nah, ada penekanan lagi ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Nah, yang paling kecil. Kenapa? Karena yang paling kecil, bahkan katanya sendiri pun sumbernya dari Allah, diinspirasikan atau diilhamkan kata perkata. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, jadi dari sinilah kita melihat bahwa Allah menginspirasikan lewat Roh Kudus-Nya kepada para penulis, dia sendiri memilih para penulisnya dengan tidak melupakan kepribadian mereka, menghasilkan kata-kata yang mereka tulis, kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu sama dengan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena Allah menginspirasikan atau mengilhamkan kata per kata kepada mereka. Dan pengilhaman kata per kata ini ya, itu sangat jelas sekali di dalam kitab Yeremia. Yeremia, coba kita lihat, ya, saya akan buka Alkitab saya. Ya, kitab Yeremia, coba kita lihat ya. Ya, Yeremia pasal yang ke-36, ya, ayat yang ke-27. Nah, Yeremia pasal 36, ini adalah di masa kerajaan Yoyakim. Jadi Yoyakim ini adalah raja yang jahat. Dan Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menegur si Yoyakim ini. Yoyakim ini raja Israel, tapi dia jahat. Ya. Jadi dia jahat, Tuhan menegur. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Dia bilang kepada Yeremia, suruh juru tulismu, yaitu Baruk, untuk menuliskan setiap firman yang keluar dari mulutmu. Nah, makanya di sini katakan, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk, Baruk ini sekretarisnya Yeremia, dan yang menulis kitab Yeremia adalah Baruk. Langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya katanya, ambillah pula gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda melihat peristiwa ini begini. Yoyakim Raja Yehuda adalah raja yang jahat. Ya, Tuhan menegur Raja Yoyakim melewati Nabi Yeremia. Jadi Tuhan berfirman kepada Yeremia sampaikan kepada Baruk, apa yang keluar dari mulut Yeremia itu ditulis oleh si
si Baruk ini, ya, sekretarisnya. Dan disampaikan kepada raja, gitu. Nah, baru selesai dibacakan, sama raja itu dibakar. Ya, bakar. Baca, bakar. Baca, bakar. Gitu. Makanya di ayat 36, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Nah, rupanya dibakar semua. Tuhan bilang, enggak masalah, mereka bakar. Tuhan menginspirasikan Yeremia untuk apa? Ambillah pula gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Artinya apa? Artinya semua kata-kata, tulisan, ya semua kata-kata, huruf, ya, yang ada di gulungan-gulungan kitab yang sudah dibakar itu, tulis kembali. Tulis kembali. Jadi Tuhan mengilhamkan, ya. Tuhan mengilhamkan, ya, untuk dia menulis kembali semua yang ada dalam kitab itu. Nah, jadi semua yang ada dalam kitab Yeremia sebelumnya itu Tuhan ilhamkan kembali kata per kata. Ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan dalam gulungan kitab yang pertama itu juga tertulis dalam gulungan yang baru ini. Bahkan satu katanya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena diilhamkan oleh Allah kata per kata. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita percaya bahwa Allah mengilhamkan Alkitab itu. Caranya bagaimana? Jadi Allah oleh Roh Kudus memberikan dorongan kepada penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya dengan tidak melupakan atau tidak menghilangkan jejak-jejak kepribadian para penulis Alkitab, tetapi walaupun ada jejak mereka, walaupun ada kepribadian mereka di dalamnya, tetapi yang mereka hasilkan itu adalah kata demi kata, semuanya adalah sumbernya dari Tuhan. Karena kita percaya Alkitab diilhamkan oleh Tuhan kata per kata. Nah, itu disebut dengan istilah pengilhaman kata per kata. Dan itu yang kita percaya. Sehingga apa? Sehingga dikatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kita hari ini melihat bagaimana sih prosesnya. Alkitab ada di tangan kita. Prosesnya Allah mengilhamkan para penulis Alkitab. Semua perkataan sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan memakai para penulis ini dengan latar belakang mereka untuk menghasilkan kata-kata firman Tuhan yang mereka tulis, yang mereka sampaikan, dan akhirnya ada di tangan kita hari ini. Dan bagaimana proses sampai ada di tangan kita hari ini, nah itu nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Ya. Jadi itu akan kita bahas di minggu yang akan datang. Tapi intinya bahwa hari ini kita melihat bahwa pengilhaman itu bukan secara alami, ya, bukan juga secara dinamis, bukan juga secara konsep, bahwa Allah hanya kasih konsepnya saja, juga bukan hanya secara dikte, bukan. Ya, tetapi Allah tetap memakai kepribadian penulis, tetapi menghasilkan kitab yang semuanya adalah firman Allah. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini tentang pengilhaman, ya, di pengilhaman Alkitab yang adalah kata per kata. Ya. Baik. Iya, saya ini dulu.